pasal di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop tentang akhir zaman. Ya, jadi Matius pasal 24 ini adalah pasal tentang di akhir zaman. Jadi kondisi akan terjadi seperti apa di akhir zaman ini. Yesus menyampaikan hal yang di ayat yang ke-10 kita baca tadi. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini adalah peringatan Yesus di akhir zaman. Dan tentunya ternyata faktanya bahwa benar-benar terjadi. Dan ini membuktikan bahwa setiap perkataan Yesus adalah perkataan kebenaran. Perkataan yang berbeda dengan perkataan-perkataan biasa yang keluar dari guru-guru agama yang memang memiliki berbagai macam hal yang sulit dibandingkan kebenarannya dibanding dengan apa yang dikatakan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran dan sampai hari ini terjadi. Mutlak terjadi, faktanya setiap apa yang dikatakan Yesus terus tergenapi dari waktu ke waktu. Termasuk ketika Yesus berkata bahwa bait Allah ini akan runtuh. Akan runtuh bait Allah. Dan terjadi Bapak Ibu. Dan termasuk ayat 10 dari pasal 24 tadi bahwa di akhir zaman banyak orang akan berbalik. Ya. Jadi di akhir zaman banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, kita akan fokus membahas tentang kata murtad. Jadi ini kata murtad dan ini merupakan peringatan keras dari Yesus. Dan saya akan juga mengupas setiap kata murtad yang dikatakan oleh Paulus maupun Petrus. Atau peringatan-peringatan keras di akhir zaman. Dimulai dari Yesus dan juga dimulai dari Paulus. Ya. Kata murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh klik lagi. Berarti berbalik. Berbalik belakang, berbalik kafir. Membuang iman atau berganti menjadi ingkar. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, 5 kata murtad dalam Perjanjian Baru. Ini 5 kata murtad dalam Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Baru menggunakan 5 kata murtad dimulai dari kata skandalizo. Skandalizo terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 21. Dan seperti tadi Matius pasal 24 ayat 10. Markus 4 ayat 17. Yang kedua menggunakan kata apistemi. Ini bahasa Yunani Bapak Ibu. Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya hanya mengupas tentang kata-kata dalam Perjanjian Baru, yaitu dari kata-kata istilah Yunani. Apistemi itu dalam Lukas pasal 8 ayat 13. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan Ibrani pasal 3 ayat 12. Kata yang ketiga yang berhubungan dengan murtad, apostasia. Terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Ya. Dan kata yang keempat, arneomai. Terdapat dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan kata yang terakhir, kata yang kelima, istilah dalam Perjanjian Baru dari kata murtad adalah parapipto. Parapipto. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Nah, definisi kata murtad. Boleh lanjut. Murtad dari 5 kata tadi berarti berkhianat, memberontak, mengundurkan diri. Dan kemudian menjadi oposisi atau melawan. Berarti kalau dari kata ini kita bisa mengatakan bahwa murtad merujuk dengan satu sikap pengkhianatan kepada Allah. Yang kedua, murtad di dalam konteks Alkitab, Matius pasal 24 ayat 10 dan lain-lain sebagainya, ada 5 kata tadi itu. Sikap pemberontak terhadap Allah. Itu kata murtad. Kata murtad yang berikutnya memiliki arti bahwa seseorang yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan, kepercayaan, penurutan kepada Allah. Ya. Dan kata murtad memiliki arti bahwa seseorang yang telah mengundurkan diri dan bertindak berdiri sebagai oposisi atau pribadi yang melawan Allah. Itu murtad artinya.
Kata murtad sering dihubungkan dengan orang-orang yang meninggalkan agama atau aliran keagamaan. Dalam hal ini, dalam konteks Matius pasal 24 ayat 10 tadi, berarti orang yang murtad, orang yang meninggalkan kepercayaannya dari Kristus Yesus. Orang yang memutuskan untuk berhenti, meninggalkan, atau berbalik, tidak lagi mengikuti jalan Kristus, tidak lagi mengikuti kepercayaan yang ada dalam Alkitab, tidak lagi mengikuti keyakinan imannya kepada Kristus. Berikutnya, pengertian murtad. Secara konseptual, kata murtad yang diambil dari kata apostasia. Dalam bahasa Inggris apostasi atau kata kerja apistemi memiliki makna meninggalkan dengan pengertian berkhianat. Jadi bukan sekedar meninggalkan. Ternyata kata murtad itu adalah tindakan pengkhianatan kepada Allah. Yang berikutnya, kata murtad dari kata apostasia yang berasal dari kata kerja apistemi memiliki makna yaitu tindakan pemberontakan terhadap Allah atau mengundurkan diri dan membentuk kelompok oposisi, mengkhianati kepercayaan, mengingkari keyakinan, dan termasuk memutuskan untuk tidak menghargai dengan sungguh-sungguh anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, dengan memilih untuk tidak menuruti kehendak Allah. Yang berikutnya, pengertian murtad yang lebih tegas ada dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Dalam perikop ini menggunakan kata parapipto. Kalau Anda lihat tadi, saya mulai menunjukkan 5 kata Yunani yang menggunakan kata murtad, dimulai dari kata skandalizo sampai kepada parapipto. Kalau skandalizo itu lebih ringan tindakan pemurtatannya, tapi kalau parapipto, ini menurut saya, ketika saya mempelajari tentang kata murtad ini dalam Alkitab dan berbagai macam tafsiran-tafsiran, maka parapipto ini adalah satu level tindakan dan kondisi seseorang di mana orang-orang yang telah melakukan pemurtatan atau pengkhianatan kepada Allah, pemberontakan kepada Allah, telah tiba pada level sulit untuk berbalik kembali kepada Allah. Sangat sulit. Jadi ini parapipto ini kondisi yang sulit sekali. Ya. Pengertian murtad yang lebih tegas dari Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Dari kata parapipto kita mendapatkan arti. Jadi parapipto itu berasal dari gabungan preposisi. Para, jadi preposisi para dan pipto. Sehingga digabung menjadi parapipto. Yang berarti, perhatikan ini, salah langkah. Beberapa minggu ini kita membahas tentang jalan Kristus versus jalan sendiri. Iman Kristen hanya berhubungan dengan satu, keyakinan dan kepercayaan seseorang untuk mengikuti kehidupan Kristus yang telah Yesus tunjukkan melalui dirinya sendiri. Jadi kalau namanya iman Kristen bukan hanya percaya kepada hukum, tulisan, ideologi dalam bentuk doktrin-doktrin, tetapi percaya dan bersedia mengikuti jalan yang telah Yesus tunjukkan. Maka itu sebabnya dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini penting sekali untuk kita renungkan baik-baik. Jadi iman Kristen adalah bukan sekedar percaya kepada tulisan dan doktrin, tapi memilih untuk menjalani kehidupan Kristen yang modelnya adalah Kristus. Berarti kalau model adalah Kristus, maka kehidupan Kristen kita, perjalanan kekristenan kita harus mengikuti jalan Yesus. Jalan Kristus, bukan menciptakan jalan sendiri, tetapi masih Kristen. Masih hamba Tuhan, masih pengikut Kristus, masih dibilang pelayan Kristus. Padahal jalannya bukan jalan Kristus. Itu pengkhianatan. Itu merupakan bentuk pengkhianatan.
Coba kita cek. Apakah pelayanan kita yang kita jalani adalah pelayanan yang sesuai dengan jalan pelayanan Kristus. Yang telah Yesus tinggalkan 2000 tahun yang lalu dalam 3,5 tahun. Clear, jelas gambaran pelayanan Yesus. Tidak samar-samar. Bagaimana Yesus menjalani pelayanan yang luar biasa. Berbagai macam penderitaan sengsara. Dia harus dihina, ditolak, difitnah. Berbagai macam penderitaan Yesus jalani. Penolakan dari beberapa tempat, dari beberapa kaum, kelompok orang. Perencanaan jahat, pembunuhan untuk membunuh, menghentikan Yesus. Karena Yesus memiliki pelayanan yang berbeda daripada pelayanan rabi-rabi yang lain. Ini jelas. Maka model pelayanan Yesus 3,5 tahun yang Yesus tinggalkan 2000 tahun yang lalu, itu tidak boleh kita pura-pura tidak tahu atau setengah tahu. Tidak boleh digantikan dengan berbagai macam pengajaran dengan label karena kondisinya berbeda. Zaman sudah berbeda. Tidak. Zaman boleh berbeda, tapi model kehidupan Yesus akan selalu harus mutlak dipraktekkan dalam segala zaman. Tidak boleh ditinggalkan dalam bentuk sejarah. Oh, itu kan zaman lalu. Itu zaman ribuan tahun yang lalu. Nggak cocok dengan sekarang. Cocok. Ketika Yesus memperagakan kehidupan 3,5 tahun, bagaimana hidup, model hidup, gaya hidup yang berkenan di hati Allah Bapa. Model kehidupan Yesus lah yang harus kita kenakan hari ini. Agar kita tidak melakukan pengkhianatan kepadanya. Jangan sampai kita masih melayani. Tetapi dalam kedalaman batin, dalam kedalaman kesadaran batin kita yang tak dapat dilihat oleh mata, kita sudah melakukan pengkhianatan yang tidak dapat dideteksi dengan apapun. Tapi Yesus, dia dapat mendeteksi. Jangan sampai kalimat Matius pasal 7 ayat 21-23 itu keluar ketika di hari penghakiman dan itu ditujukan kepada saya dan saudara. Sangat berbahaya. Maka saya memberikan judul khotbah saya adalah peringatan Yesus di akhir zaman. Peringatan. Dan sudah mulai terjadi, Bapak Ibu. Jadi salah langkah. A false step. Yang kedua artinya menabrak atau melakukan kesalahan besar. Menabrak. Berarti apa yang ditabrak? Nilai-nilai Kristus yang ditabrak. Apa yang ditabrak? Kehendak Allah yang ditabrak. Apa yang ditabrak? Semua hal yang berhubungan dengan firman Allah ditabrak. Melawan dia. Orang kalau melawan pemimpin di sebuah negara aja, itu mengerikan, menakutkan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia telah memasuki satu kondisi kehidupan. Sebenarnya telah melawan Allah. Misalnya dengan memilih untuk melakukan berbagai macam pengkhianatan dalam pelayanan. Dia pikir orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Uang pelayanan, uang gereja dipakai untuk pribadi. Itu sebuah pengkhianatan. Atau mungkin kita menjalani proposal. Kita bilang demi itu untuk pekerjaan Tuhan, tapi ternyata setengahnya kita makan. Itu pengkhianatan. Sesuatu yang dipakai yang bukan milik kita, itu pengkhianatan kepada Allah. Harus terus dicek. Jangan sampai yang saya lakukan ini adalah pengkhianatan. Tapi orang lain nggak tahu. Bikin laporan-laporan yang sebenarnya laporan yang tidak real, yang tidak benar. Itu pengkhianatan. Jadi tidak harus Anda meninggalkan Kristus, pindah agama, itu permurtatan. Ketika Anda mengkhianati Yesus setiap hari, menggunakan nama Yesus, tapi sebenarnya yang Anda kerjakan bukan Yesus. Bukan hati Yesus. Bukan perasaan Yesus yang kita layani, tapi perasaan kita. Bukan kehendak Yesus yang kita penuhi, tapi kehendak kita yang kita puaskan. Itu pengkhianatan kepada Allah. Semua yang kita simpan, semua dosa, kejahatan tersembunyi dalam batin kita yang orang lain tidak bisa lihat, satu waktu akan disingkapkan. Dan jangan sampai nafas kita berakhir, kita belum bertobat. Itu berbahaya. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan Bapak Ibu.
Mengerikan. Kalau dalam posisi hari ini, kondisi kita hari ini, kita sedang melakukan pengkhianatan kepada Allah, pemberontakan, tapi kita merasa orang tidak tahu kok. Hanya menggunakan nama Tuhan, nama pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya yang dibangun adalah bukan Tuhan, bukan kerajaan Allah yang dibangun, tapi kerajaan pribadi. Sebenarnya bukan Tuhan yang kita layani, tapi diri kita yang kita layani. Dengan apa? Dengan hanya menunggu orang lain bantu kita. Padahal kita masih kuat, masih sehat. Tidak mau bekerja. Itu pengkhianatan. Apalagi menggunakan nama Tuhan bikin proposal. Ternyata dapat bantuan 100 juta, kita pakai 50 juta. 50 juta itu seolah-olah betul. Terus mulai karang-karang laporan. Kwitansi mulai dibuat sendiri. Itu pengkhianatan kepada Allah. Mengerikan. Di status Facebook semuanya rohani. Wah, luar biasa statusnya. Tapi hatinya jahat. Mengerikan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Bagi orang lain mungkin kita bisa tipu, tapi bagi Tuhan nggak bisa. Anda boleh berkamuflase, menunjukkan casingmu seolah-olah casing rohani, casing suci. Tapi ternyata seperti Yesus memperingati dan menegur para ahli Taurat. Kamu seperti kuburan. Kelihatan dari luar putih bersih, tapi kedalaman penuh dengan tulang belulang. Jangan sampai kondisi pelayanan kita seperti kondisi ketika Yesus menegur ahli-ahli Taurat. Jangan sampai kita sibuk melayani, seolah-olah kita menikmati pelayanan kesibukan kita. Karena kita senang berkhotbah, senang melayani, senang konseling, senang menginjil. Tapi ternyata motivasinya bukan motivasi untuk melayani perasaan Tuhan. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kerja cuman seenaknya, suka-suka. Orang nggak tahu kok kalau kita nggak bertanggung jawab. Waduh, semua file kita, 3 minggu lalu saya menyampaikan tentang file kekal. Itu akan disingkap. File-file tersembunyi dalam batin kita, dalam nesyama kita akan disingkap pada waktunya. Dan ingat, penghakiman Allah, penghakiman Kristus adalah penghakiman yang sangat adil. Penghakiman yang tidak bisa dipersalahkan, tidak mungkin ada cacat sedikit. Pasti pengadilan Kristus, pengadilan yang adil, akan menyingkapkan semua kebusukan, kejahatan yang tersembunyi selama mungkin kita hidup 50 tahun, 70 tahun. Kita sedang menyelesaikan usia kita, umur kita. Maka saya mau sampaikan, sebelum nafas kita berakhir, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Akhiri semua kejahatan kita sebelum kita mengakhiri hidup kita. Akhiri semua kejahatan tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh mata sebelum kita mengakhiri kehidupan kita masing-masing. Apalagi kalau Anda sering berselingkuh dalam batin, persinahan batin. Tidak fisik, tapi Anda memikirkan perempuan lain terus setiap hari. Karena sering nonton video porno. Ini mengerikan Bapak Ibu. Atau yang ibu-ibu memikirkan dengan laki-laki yang ganteng, bukan suaminya. Tiap hari cuma terikat dengan itu terus. Aduh, stop. Stop. File itu akan disingkapkan pada waktunya nanti. Stop. Bapak Ibu, di hari-hari ini, melihat kondisi dunia makin tidak menentu. Makin tidak menjanjikan sesuatu. Dan memang dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan dan hidup kekal. Tidak, dunia tidak pernah memberikan kebahagiaan kekal, kepuasan kekal, kenikmatan kekal. Tidak pernah. Karena dunia ini, bumi ini akan dibakar habis pada waktunya. Bumi sedang menyelesaikan usianya. Saya dan saudara sedang menyelesaikan usia kita. Mari kita akhiri semua kejahatan tersebut. Akhiri. Sikap-sikap pengkhianatan kepada Tuhan kita akhiri. Kita mulai katakan, Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan. Dini hari datang. Tadi jam 3.30 saya datang. Jam 3.30 dini hari. Saya datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mau membersihkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan. Harus. Tidak boleh sok-sok suci. Tidak boleh sok-sok hebat, kuat.
Padahal cuma bisa khotbah hebat. Tapi hati kita jorok, busuk, materialistis. Menjadikan pelayanan sebagai ladang untuk mengumpulkan harta. Padahal Tuhan bilang, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi ini. Amin. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi ini. Bagaimana caranya? Lakukan kehendak Allah setiap saat. Murnikan motivasi kita. Pastikan motivasi kita kalau kita melayani bukan supaya dapat uang. Bukan supaya dipenuhi berkat-berkat jasmani kita. Itu penting, tapi itu hanya sebagai alat, fasilitas pendukung agar hidup kita bisa melakukan kehendak Allah, bukan tujuan. Saya mengajak Bapak Ibu, sebelum hidup kita akan berakhir, kita tidak mau nanti Tuhan bilang, kamu sudah berbalik sama saya sejak kamu masih hidup. Seolah-olah kamu melayani, tapi sesungguhnya tidak ada yang kamu kerjakan buat saya. Yang kamu kerjakan, betul itu pekerjaan Tuhan. Tapi semuanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu. Mengerikan Bapak. Jangan sampai keluar kalimat, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Kita mungkin bingung, apa yang saya perbuat? Jangan pura-pura nggak tahu. Tuhan simpan semua. Ada dalam file kekal. Maka saya 3 minggu lalu saya sampaikan file kekal, tema khotbah file kekal. Semua akan disingkap. Yang ketiga adalah, boleh lanjut. Jatuh, itu arti murtad. To fall down from. Jatuh. Yang keempat, meninggalkan kepercayaan, fall away. Yang kelima adalah a lapse from uprightness. Makna yang sama dengan dosa dalam bahasa Yunani, yaitu hamartia, yang artinya meleset, menyimpang, luncas. Meleset dari sasaran. Tidak tepat pada sasaran. Jadi murtad itu pasti berhubungan dengan hamartia. Luncas. Dan bahaya kalau kita tidak sedang dalam keadaan sadar bahwa kita telah menyimpang. Wah, kalau kita sudah menyimpang jauh Bapak Ibu, sudah sulit untuk berbalik kepada jalan yang lurus. Kalau kita masih sedikit, cepat-cepat kembali. Tapi kalau dari yang lurus ini yang benar, terus kita sudah begini, sudah susah Bapak Ibu. Untuk kembali ke sini berat. Apalagi kalau sudah belasan tahun hidup dalam kejahatan yang tersembunyi. Kalau kejahatan kelihatan, ketika dipermalukan bisa bertobat. Ketika disingkap sekarang ini misalnya atau dipolisikan, Anda bisa bertobat mungkin di penjara. Tapi yang bahaya kalau orang tidak tahu. Dan cuma Anda dan Tuhan yang tahu, Anda simpan kejahatan itu terus menerus selama bertahun-tahun. Itu yang sulit. Sulit sekali. Kalau Anda sudah selingkuh 3 tahun, agak sulit. Apalagi kalau perselingkuhannya itu dilakukan terus seminggu 3 kali ketemu dengan selingkuhan. Wah, mengerikan. Bahaya. Kalau Anda sudah pakai uang jemaat, sudah bertahun-tahun, Anda merasa diri benar, padahal itu bukan uang Anda. Itu berbahaya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah terlanjur dengan kenyamanan seolah-olah kebenaran, ini hak saya. Padahal Anda tahu, harusnya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu berbahaya. Berbahaya. Yang paling parah ketika Anda sudah malas, Anda memiliki perasaan Anda harus dikasihi oleh orang lain. Anda adalah pribadi yang harus dibantu terus. Iman dengan mentalitas pengemis. Kalau Anda hamba Tuhan, lebih bertobat. Anda sedang mewariskan sesuatu yang tidak baik kepada anak cucumu dan kepada jemaat. Mengerikan. Jangan menjadikan dirimu sebagai objek di mana orang menjatuhkan belas kasihan. Terus menerus, tapi tidak membuat Anda dewasa dan bertanggung jawab. Berbahaya. Berbahaya. Dan satu, jangan manfaatkan kebaikan orang untuk membunuh iman Anda sendiri. Berbahaya. Mengerikan. Kata parapipto ini digunakan dalam Ibrani 6 ayat 6. Yang murtad lagi. Verba parapipto nominanya adalah paraptoma. Kata nomina ini digunakan dalam Roma 11 ayat 11 sampai 12 dan dalam Lai terjemahan baru diterjemahkan dengan pelanggaran atau King James Version menerjemahkan jatuh atau fall. Untuk merujuk kepada kejatuhan atau pelanggaran orang Yahudi yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat, ini adalah kemurtatan di mana mereka menyimpang dari jalan yang benar. Hamartia. Nah ini.
Kata paraptito berarti penyeberangan. Penyeberangan, berpindah dari jalan yang benar. Yang kedua artinya pemberontakan. Penyeberangan dalam bahasa Inggris a defection. A defection. Pemberontakan, a revolt. Kemurtatan, apostasi. Pengkhianatan, a renegade. Kejatuhan, pelarian yang meninggalkan kepercayaan, a falling away. Sumbernya saya ambil dari Sarapan Pagi, Biblik. Ini arti-arti dari murtad, Bapak Ibu. Penyeberangan, pemberontakan, kemurtatan, pengkhianatan, kejatuhan, dan pelarian yang meninggalkan kepercayaan. Di mana posisi kita hari ini? Kondisi kita seperti apa? Sikap hati kita kepada Tuhan seperti apa? Ini bicara tentang keputusan, tindakan, sikap melawan, pemberontakan, pengkhianatan, mengingkari dari iman Kristen, keluar dari kehendak Allah. Itulah. Kata apostasia biasanya merujuk kepada tindakan atau langkah meninggalkan sesuatu yang menjadi tugas. Ini digunakan dalam bidang ketenteraan. Karena tentara itu punya deklarasi. Ada namanya deklarasi janji. Dan tidak boleh ketika dia mengkhianati, mengingkari janjinya, itu namanya apa? Murtad. Pengkhianatan namanya. Berdiri sebagai pihak pemberontak atau deserter. Jadi ketika dia keluar dari kelompok tentara, dan dia keluar langsung melawan. Nah itu kemurtatan. Kata apostasia ini digunakan dalam Kisah Rasul 21 ayat 21 dan 2 Tesalonika 2 ayat 3. Nah, langsung aja Pak David, peringatan Paulus tentang akhir zaman. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh Kudus dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa pada zaman akhir beberapa anggota jemaat akan berpaling dari Kristus. Wow, Paulus pun memberikan peringatan. Lalu menjadi pengikut orang-orang yang mengajarkan ajaran iblis. Ini kata Paulus. Pada akhir zaman, beberapa anggota jemaat akan berpaling dari Kristus. Lalu menjadi pengikut orang-orang yang mengajarkan ajaran iblis. Lebih keras, lebih tegas Paulus. Dan ini sudah terjadi sampai hari ini. Mari saya kasih contoh-contoh buku. Coba klik lagi. Saya berani langsung sampaikan ini. Menunjukkan gambarnya. Karena ini sudah heboh, sudah viral di media. Dan ini harus menjadi pelajaran buat kita. Saya ambil dari sumber YouTube, akun YouTube Tanya Jawab. Dia posting ini 8 September 2019. Ya. Linknya sudah ada di situ. Ya. Nah, Joshua Harris dan Marty Sampson adalah dua tokoh Kristen ini meninggalkan Yesus. Joshua Harris penulis buku. Lihat ini. Penulis buku Bapak Ibu. Buku-buku laris Bapak Ibu. Dan Joshua Harris adalah pendeta di Amerika. Pendeta laris manis bukunya. Dan mari kita lihat lagi yang lain. Ada namanya Marty Sampson. Sudah tahu siapa yang Marty Sampson? Marty Sampson ini adalah seorang penyanyi dan musisi dari Hillsong yang menulis lagu King of Majesty. King of Majesty. Itu lagunya kan, terkenal sekali kan? Seluruh dunia tahu lagunya. Dan dia penulis lagu yang sangat bagus Bapak Ibu. Walaupun dia sekarang bilang dia belum murtad. Dia baru goyang imannya. Dia baru goyang. Maka kita harus mendoakan Marty Sampson supaya dia kembali ke jalan yang benar bersama Pak Haris, Pak Pendeta, Pastor Joshua Haris. Kita harus mendoakan mereka. Amin, saudara. Ini pelajaran. Artinya adalah apa yang diperingatkan Yesus terjadi. Dan ini membuktikan bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini membuktikan bahwa iman kita, iman Kristen harus diperjuangkan, bukan pasif. Terima. Dan kita terperangkap dengan kalimat sekali selamat tetap selamat. Boleh itu mungkin benar, tapi pengertiannya benar seperti apa? Diperjuangkan, baru kita bisa pertahankan bahwa kita telah memutuskan sekali kita Kristus, tetap Kristus, baru berlaku. Amin. Tapi kalau tidak diperjuangkan, bisa hilang. Bisa terhilang dari jalan keselamatan Tuhan. Karena keselamatan itu membutuhkan apa? Tanggung jawab. Iman itu tanggung jawab. Nanti saya akan ada bahas khusus tentang iman dan tanggung jawab. Ada bahasan khusus. Ini contoh. Belum lagi kalau kita baca jenderal-jenderal Allah. Dari penulis buku Robert Liardon. Wah, orang-orang hebat jatuh dalam pelayanan. Yang jatuh langsung ke politik dan meninggalkan pelayanan lah dan segala macam. Karena seks lah, selingkuh dan banyak sekali.
Ini contoh ya. Kaitan murtad dengan keselamatan. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ini perhatikan baik-baik ini, ayat ini. Yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, lanjut. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan yang karunia dan karunia yang akan datang, lanjut. Namun, perhatikan, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Ini perhatikan baik-baik. Bagi diri mereka. Hanya menggunakan kata Tuhan untuk memuaskan nafsu mereka. Hati-hati kalau kita pelayanan seolah-olah kita melayani Tuhan. Tapi yang kita layani adalah kepuasan nafsu kita. Mengerikan. Dan menghinanya di muka umum. Bahaya ketika orang memilih mengikuti Yesus, memiliki tanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi seperti ayat 6 dari Ibrani 6 ayat 6 ini. Waduh, mengerikan Bapak Ibu. Lanjut. Orang-orang yang pernah menjadi percaya bisa murtad apabila kemurtadan ini diteruskan dengan tanpa pertobatan. Tentu dengan sendirinya keselamatan yang pernah diterimanya bisa hilang. Jelas Bapak Ibu? Rasul Petrus, lanjut. Juga memberikan peringatan yang sama terhadap kemungkinan-kemungkinan orang meninggalkan imannya. Dan harus berjuang mempertahankan imannya. Harus. Jadi Paulus dan Petrus sama. Sama persis. 1 Petrus 1 ayat 2 dan 13-15. Yaitu orang-orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lanjut ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Ketaatan itu ada tindakan, perbuatan, usaha, perjuangan, bukan pasif. Jelas ya? Aktif. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jelas? Jadi harus taat. Kalau tidak taat, kita bisa menuruti hawa nafsu kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi Paulus menyampaikan hal yang sama, Petrus menyampaikan hal yang sama. Yang berikutnya. Pada ayat di atas menunjukkan bagaimana seseorang yang telah menerima kebenaran, mempunyai iman, menerima Roh Kudus, mempercayai Kristus, dan lain-lain, ternyata bisa jatuh. Tidak pandang Anda itu sudah 5 tahun melayani, Anda sudah jadi 10 tahun jadi hamba Tuhan, 15 tahun jadi hamba Tuhan, tidak pandang. Yesus memperingatkan 2000 tahun yang lalu, di akhir zaman akan ada yang murtad, jelas. Paulus menyatakan hal yang sama, dan Petrus minta agar kita terus memperjuangkan iman, taat kepada Yesus. Kalau tidak, kita akan terus melayani hawa nafsu kita dalam kebodohan kita. Juga ditunjukkan bagaimana para rasul Kristus harus berusaha agar mereka tidak jatuh, agar mereka tetap setia. Hal ini menunjukkan, perhatikan ini, ayat yang saya kasih bold kuning. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bisa hilang dan harus dikerjakan sampai mati. Dan bukannya sesuatu yang sekali terjadi, lalu aman untuk selama-lamanya. Sarapan pagi sumber. Karena ini memang jelas. Harus diperjuangkan. Kisah Rasul pasal 20 ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, jadi siapapun bisa murtad. Siapapun bisa keluar dari jalan Kristus. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Ini kata Paulus. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Perhatikan ini. Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dan supaya mengikut mereka. Sudah dikatakan Paulus ribuan tahun yang lalu. Makanya Paulus bilang Filipi pasal 2 ayat 12-13. Kerjakan keselamatan. Amin. Saudara tahu, keselamatan ini mahal sekali. Sangat mahal. Cuma tidak banyak orang yang memiliki kesadaran yang sampai kesadaran yang puncak. Harus diperjuangkan. Ada orang cuma tahu, oh iya memang mahal.
karena Yesus yang bayar 2000 tahun yang lalu. Tapi tidak ada kesadaran sehingga membangkitkan usaha dan kerja keras dan perjuangan yang keras untuk mempertahankan keselamatan yang dari Tuhan. Murid-murid Kristus yang sudah berada pada jalan yang benar ternyata bisa disesatkan oleh ajaran palsu dan keluar dari jalan yang benar itu. Roma 11 ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi kita tidak boleh sombong rohani. Oh, kita sudah Kristen 10 tahun. Sudah 15 tahun jadi Kristen. Saya ini sudah 20 tahun jadi hamba Tuhan. Terus sombong? Merasa bahwa pasti selamat, sudah suka-suka melayani, menutupi berbagai macam kebohongan, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita kerjakan, padahal itu menyakiti Tuhan. Bagi orang lain, mungkin orang lain nggak tahu, Tuhan tahu Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa ditipu. Anda berzina, orang lain nggak tahu tapi Tuhan tahu. Anda nonton video porno, mungkin Anda gembala jemaat, sampai tengah-tengah malam, dan besok Anda khotbah, saya mau sampaikan, itu pemberontakan kepada Allah, dan satu waktu akan disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan tahu, tidak ada yang tertutup. Maka terus berbenah diri kita sama-sama, ayo, supaya ketika nafas kita berakhir, kita nggak tahu kapan kita mati. Kapanpun kita bisa mati. Makanya Bapak Ibu, saya senang nyanyi lagu-lagu Bapak Eras ini, lagu-lagu mati. Saya lagi belajar lagu-lagu yang mati, yang pemakaman. Cuman belum selesai saya belajar apa Ibu. Pak David sudah siapkan ya waktu itu ya, saya suruh ya. Nah, coba Pak Wila sudah tahu nggak lagu ini? Selamat malam saat berpisah. Coba agak turun kayaknya. Ini saya senang lagu ini Bapak Ibu. Ya. Ini lagu mantap. Bapak Ibu yang mungkin takut mati, nyanyi lagu mati supaya terbiasa. Ya. Semua kita pasti akan mati kok. Ya, mau mati karena Covid, mati karena sakit diabetes, mau sakit karena jantung, kanker, bisa. Ya. Mari kita nyanyi sama-sama, belajar apa itu. Selamat malam saat berpisah. Ini lagu bagus kan? Saya baru belajar dulu. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Nyamannya, manisnya. Aku tinggalkan untuk selamanya. Amin. Suatu hari nanti kan jam. Sempat saya nonton video dari Bapak Bigman Sirait, Bapak. Kan beliau sudah meninggal. Saya berhenti sedikit dan saya membayangkan beliau sudah berada di tempat yang enak. Tenang, damai. Waduh, saya bilang sama diri saya, kapan saya bisa seperti dia? Kapan waktu itu akan tiba? Saya pengen satu waktu saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita harus menantikan hari-hari itu. Karena dunia ini bukan tempat kita. Amin. Saya membayangkan. Dan sering saya berdoa dini hari. Saya membayangkan saya ada di surga bersama Kristus Yesus. Bersama orang-orang saleh di seluruh dunia. Saya membayangkan saya ketemu dengan Paulus. Saya bayangkan saya ketemu dengan Daud, Abraham, Petrus, rasul-rasul Tuhan. Saya membayangkan dengan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karakter iman yang mulia. Memiliki pribadi yang luar biasa. Dan terutama pribadi Yesus Kristus yang saya nantikan. Amin, saudara. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Mari kita menantikan hari itu, Bapak.
Orang yang takut untuk menantikan hari kematian, berarti ada sesuatu yang belum beres dalam hidup. Mari kita bereskan. Nantikan hari itu tiba. Nantikan apa itu? Waduh. Siapapun bisa murtad. Siapapun bisa keluar dari jalan Kristus. Mari kita lanjutkan. Masih dalam Roma 11 ayat 20 sampai 22. Ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini peringatan Paulus. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Ini perhatikan baik-baik. Ini perhatikan baik-baik. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Seimbang Bapak Ibu. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi jangan terlalu sombong, terlalu arogan, terlalu menganggap diri ini sudah selamat, dengan suka-suka hidup, mengatur pelayanan suka-suka diri kita, memuaskan nafsu, memuaskan keinginan daging, tapi labelnya pelayanan, labelnya predikatnya hamba Tuhan, mengkhotbahkan kebenaran, tapi hidup tidak benar, tapi orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mengerikan. Klik lagi. Setiap orang harus berusaha berada dalam kemurahan Allah. Sebab kalau tidak, dia akan dipotong. Berada dalam kemurahan Allah tidak menjadikan kemurahan Allah, anugerah Allah sebagai tempat perlindungan untuk bersembunyi di balik dosa-dosa yang kita perbuat di dalam pelayanan. Nggak bisa begitu. Kasih karunia, kemurahan Allah, anugerah Allah tidak bisa dijadikan tameng untuk menutupi kejahatan kita yang kita lakukan setiap hari. Tidak bisa. Kita harus berusaha mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Layani kehendak Allah, bukan layani kehendak sendiri. Layani perasaan Allah, bukan perasaan sendiri. Yang kita puaskan adalah hati Tuhan, bukan hati sendiri. Kita yang lebih tahu kok apa yang kita lakukan tiap hari. Semuanya itu, ayat berikutnya, telah menimpa mereka sebagai contoh. Perhatikan ini perhatikan. Ini ayat Alkitab semua saya ngomong ini, bukan dari saya. Semuanya itu 1 Korintus pasal 10 ayat 11-12. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12, ayat berikutnya, coba klik lagi. Mari kita fokus kepada perjuangan iman. Rela meninggalkan dunia demi memiliki Kristus, bukan meninggalkan Kristus demi memiliki dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Selamat malam saat berpisah. Kita mulai belajar lagu ini, Bapak. Kita mulai katakan kepada dunia, aku akan pasti tinggalkan. Saya berharap di hari kematian saya, lagu ini dinyanyikan. Istri saya ketawa di studio. Jadi tolong titip, catat, kalau saya meninggal, lagu ini harus dinyanyikan. Dan saya dipastikan, Tuhan menjemput saya. Yesus pasti menjemput saya. Saya sungguh-sungguh. Mari saya ajak saudara semua, bersungguh-sungguh. Jangan berjuang untuk memiliki dunia, berjuanglah untuk memiliki Kristus. Selamat malam. Ya Bapa, kami mau sungguh-sungguh berjuang. Selamat berpisah. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Hari, yes, yang mulia. Harap segera tiba. Katakan sekali lagi, harimu, harimu yang mulia.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Biar tidak ada yang murtad dari jalan-Mu Tuhan. Biar tidak ada yang memberontak kepadamu. Biar tidak ada yang mengkhianati Tuhan. Biar tidak ada yang keluar dari jalan Kristus. Biar kami terus berjuang mempertahankan iman kami, keselamatan yang dari Tuhan. Yang tiada taranya mahal Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini hidup di luar kesadaran. Kalau ada yang mulai keluar dari jalan Tuhan, Roh Kudus tolong kembalikan. Aku berdoa untuk Pastor Joshua Haris. Dan juga Tuhan untuk Pastor Marty Samson. Atau semua orang hamba-hambamu yang telah keluar dari jalan Tuhan. Kembalikan mereka dari jalan yang salah. Kembalikan Bapa. Kembalikan Bapa, selamatkan mereka. Jangan biarkan mereka menjalani jalan kebinasaan. Kalau ada di antara kami juga mulai melakukan pengkhianatan, ada sikap-sikap atau hamba-hamba Tuhan yang mulai menyimpan kejahatan dan menyakiti hati-Mu, ampun. Kalau ada di antara kami yang terus-menerus menyakiti hati-Mu, ampuni kami Bapa. Kami mau berada dalam jalan-Mu Tuhan. Kami hanya mau melayani perasaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan tidak disakiti dengan apa yang kami pikirkan, dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang kami imajinasikan, dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami putuskan dan rencanakan. Tolong kami Bapa. Mari kita kasih Tuhan. Mari kita berkomitmen, deklarasikan bahwa di akhir hidup kita hanya mau melayani perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Sebelum kita akan mengakhiri hidup kita mau memastikan bahwa hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Tuhan menikmati hidup saya dan saudara. Tuhan menikmati pikiran, perasaan kita dan perkataan, tindakan kita, gaya hidup. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan pemeliharaan perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bersama-sama sampaikan amin. Bapak Ibu, kalau tidak salah malam ini ya, ada Truth ID, Waski Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau tidak salah kuasa berdiam diri di truth.id hari ini jam setengah 8 malam. Jam 19.30 WITA atau 18.30 WIB hanya di truth.id. Temanya adalah kuasa berdiam diri, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Era Susabdono. Dan besok ada IBC di truth.id, masih tema tentang surga. Dan hari Jumat di truth.id ada suara kebenaran, melanjutkan pembahasan Bapak kami. Dan juga hari Jumat kami juga akan ada ibadah. Sorenya, Jumat ibadah jam 3 sore, jam 15 WITA. Ibadah keluarga besar generasi unggul. Yang mau bergabung silakan. Jam 15 WITA di channel YouTube Generasi Unggul. Dan hari Sabtu kita akan juga talk show parenting Bapak Ibu di channel YouTube Generasi Unggul jam 3 sore juga, jam 15 WITA. Dan hari Minggu kita ketemu lagi di Exosia Community YouTube channel 9.30 WITA. Saya akan melanjutkan pembahasan minggu yang lalu. Dan hari Rabu kita akan ketemu melanjutkan pembahasan hari ini ya dengan tema iman yang benar. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.